Anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Kita masih belajar secara online, belajar via YouTube. Mudah-mudahan anakku masih semangat, tetap semangat dan tetap semangat tentunya dalam mengerjakan tugas atau tugas-tugas yang ada yang Pak Mus bebankan kepada kalian secara online. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas itu, alangkah baiknya kita simak video ini baik-baik agar supaya kalian memahami materi, sehingga ketika kalian mengerjakan nanti akan mudah untuk mengerjakannya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ulangan harian. Mudah-mudahan nilai anakku sekalian semua bagus-bagus. Ya, kalau toh pun itu memang nilainya jatuh kalian, berarti untuk berikutnya masih ada kesempatan. Ini subtema yang terakhir ya, subtema 3, yaitu tema 3 dari subtema 3. Kita masuk ke pembelajaran 1 lagi sampai dengan pembelajaran 6. Nanti akan ada ulangan harian yang mungkin di situ ada KD-KD yang masih sama untuk memperbaikinya. Baik anak-anakku sekalian, langsung kita ke materi. Kita masuk ke tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Kita awali yang pertama, menentukan informasi penting pada teks dengan menjawab pertanyaan. Nah, kalau biasanya kita menentukan informasi penting dengan membuat diagram ya. Sekarang kita menentukan informasi penting pada teks dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, kita baca dulu sebuah teks ini yang berjudul Kedisiplinan dan Kerja Keras B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyurnya, Profesor Dr. Engineer Baharudin Yusuf Habibie merupakan salah satu tokoh kebanggaan Indonesia. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, B.J. Habibie memiliki sikap disiplin dan semangat belajar yang tinggi. Pada bidang iptek, beliau melanjutkan pendidikan SMA di Bandung dan selalu menonjol pada pelajaran IPA serta matematika. Selepas SMA, B.J. Habibie menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. B.J. Habibie kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman dengan mengambil jurusan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar diploma engineer dengan nilai sempurna. Nilai sempurna itu 100 berarti ya. Selanjutnya, B.J. Habibie bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara membuat wagon kereta api berkekuatan tinggi. Tahun 1965, B.J. Habibie kembali mendapat gelar Dr. Engineer dengan nilai sangat sempurna. B.J. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, B.J. Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan keterampilan dan pengalaman insinyur Indonesia dalam produksi industri dirgantara, maritim, dan darat. Tahun 1974, B.J. Habibie pulang ke Indonesia dan menjadi penasihat pemerintah dalam bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi yang pertama. Tahun 1976, B.J. Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Di tingkat dunia, B.J. Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang. Secara tidak langsung, B.J. Habibie juga terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter. B.J. Habibie bahkan terlibat dalam proyek pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit tingkat dunia. Sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, B.J. Habibie berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat bernama N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Setelah itu, B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga pada tahun
1998. Berbagai penemuan dan teori di bidang konstruksi pesawat terbang telah dikembangkan oleh B.J. Habibie. Penemuan B.J. Habibie seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Beliau memperoleh julukan sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus menghitung cacat badan pesawat terbang. Penghargaan dan prestasi yang didapatkan B.J. Habibie diakui oleh berbagai lembaga internasional. Bahkan B.J. Habibie menerima penghargaan yang setara dengan penghargaan Nobel. Semua prestasi tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan dan kerja keras B.J. Habibie. Nah, ini adalah sejarah dari bapak kita ya, bapak bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang berawal dia sekolah di Jerman ya. Ketika sekolah di dalam negeri dia mendapatkan nilai IPA dan matematikanya sangat menonjol. Kemudian dilanjutkan kuliah di Jerman, kemudian bekerja di industri kereta api, kemudian dia meraih gelar engineer sampai gelar doktor engineer dan seterusnya ya. Nah, kita perhatikan pertanyaan tentang isi teks terlebih dahulu, lalu kita tuliskan jawabannya seperti contoh berikut. Nah, kita jawab pertanyaannya apa? Kita perhatikan dulu pertanyaannya. Apa topik masalah dari teks tersebut? Topiknya membicarakan tentang apa? Teks tersebut membahas tentang sikap disiplin dan kerja keras B.J. Habibie hingga meraih prestasi tinggi. Jadi adalah topik dari teks tersebut ya. Kemudian, apakah teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah? Apakah tadi termasuk teks eksplanasi ilmiah? Nah, jelaskan. Teks tersebut tidak termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah, sebab teks tersebut tidak membahas fakta tentang fenomena yang terjadi di alam. Teks tersebut termasuk jenis teks biografi. Jadi seperti yang kita pelajari, teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang membahas tentang proses ya, proses terjadinya sesuatu yang oleh alam. Tapi kalau di sini bukan proses, tapi itu kehidupan seorang yang kita sebut namanya biografi. Apa pesan yang disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pada teks tersebut, penulis berharap agar generasi muda terinspirasi oleh tokoh B.J. Habibie. Penulis ingin generasi muda memiliki sifat disiplin, semangat tinggi, dan suka bekerja keras sehingga mampu memiliki prestasi tingkat dunia. Ini adalah pesan yang disampaikan penulis melalui teks tersebut. Nah, ini menemukan kosakata tidak baku dari teks eksplanasi ini. Pada pembelajaran 6 kemarin, kita kan sudah menemukan kata-kata yang tercetak miring dalam teks itu. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari di pembelajaran 6 yang berjudul pensil benda kecil bermanfaat besar. Di sini ada teks atau kata yang tercetak miring. Nah, ini semua adalah kosakata yang tidak baku ya. Nah, ini tidak baku ya. Nah, sampai ini. Jadi ini ada berapa nih? Ada zaman, memakai, mengkilap ya, terus kemudian lobang, perancis, kemudian apa lagi nih, kalau, terus gak. Nah, ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, ada 7. Nah, sekarang kita ada 8 ini. Ada tahun, berarti ada tahun. Mana tahun? Oh, ini ada tahun yang lewat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah kotak yang sini, kolom yang sini adalah kolom kosakata tidak baku, yaitu zaman, memakai, mengkilap, lobang, tahun, Prancis, kalau, gak. Nah, yang bakunya bagaimana? Zaman, ternyata kosakata bakunya itu adalah zaman ya.
Artinya apa zaman itu? Jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa. Ini adalah arti dari zaman. Kemudian memakai pakai e ya. Nah, kosakata bakunya yaitu memakai. Kalau ini kosakata tidak bakunya adalah memakai. Kosakata bakunya memakai. Artinya yaitu menggunakan. Kemudian yang ketiga, kosakata tidak bakunya mengkilap. Nah, yang bakunya adalah mengilap, ya, berkilat, ya artinya. Kemudian kosakata tidak bakunya lobang. Nah, yang bakunya adalah lubang. Nah, artinya adalah liang, ya. Kemudian kosakata tidak bakunya tahun. Kosakata bakunya tahun. Apa artinya? Masa yang lamanya 12 bulan. Kalau jadi arti kosakata itu bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Kalau yang lengkap itu di KBBI namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, kosakata tidak bakunya Perancis. Kosakata bakunya adalah Prancis. Ternyata nama negara itu yang tidak baku Perancis ya. Yang betul adalah Prancis yang baku. Jadi artinya itu negara di Eropa yang berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, dan Selat Inggris di utara Luxembourg, Laut Tengah di selatan Jerman, Swiss, dan Italia, serta Teluk Biskaya dan Samudra Atlantik di barat. Nah, ini negara Prancis ya. Kosakata bakunya yang ketujuh yaitu yang tidak baku adalah kalau. Kalau itu tidak baku, kosakata bakunya kalau. Artinya yaitu seandainya ya. Kemudian kosakata tidak baku gak. Nah, yang bakunya tidak, yaitu menyatakan penolakan. Nah, ini sudah kita baca di pembelajaran 6 kemarin mengenai kosakata tidak baku, dan inilah kosakata yang baku. Jadi apa artinya kosakata baku dan tidak baku? Kalau kosakata tidak baku itu adalah biasanya kata-kata yang sudah sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pembicaraan yang tidak formal, misalnya dengan teman, dengan adik, atau dengan siapa saja yang sehari-hari, biasanya bahasa sehari-hari itu kita banyak menggunakan kosakata yang tidak baku. Tetapi kita kalau misalnya berbicara di forum resmi, pidato, kenegaraan, atau mungkin memberi sambutan, atau mungkin diskusi dan sebagainya, kita wajib memakai kosakata baku ya, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan yaitu membuat kalimat sesuai kosakata yang ditentukan. Contohnya tadi zaman. Zaman, contoh kalimatnya adalah pada zaman Romawi kuno, manusia menulis di atas daun papirus. Nah, ini mengilap. Grafit memiliki warna hitam mengilap. Bukan mengkilap, tapi mengilap. Lubang. Lubang, contoh kalimatnya kondisi jalan yang penuh lubang sangat berbahaya bagi pengendara. Nah, ini ya. Tahun, kosakata bakunya tahun. Contoh kalimatnya B.J. Habibie dilahirkan pada tahun 1936. Nah, ini ada contoh kalimat yang berkosakata baku. Untuk yang berikutnya bisa kalian tulis di buku masing-masing untuk latihan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata baku. Nah, kita masuk ke IPS sekarang ya. Pengaruh alat transportasi modern terhadap kegiatan distribusi. Dalam kegiatan ekonomi, seperti yang sudah mungkin dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari kegiatan ekonomi yang meliputi ada 3 ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini khusus kita sekarang mempelajari tentang pengaruh alat transportasi modern terhadap kegiatan distribusi ya. Kalau produksi itu membuat, distribusi itu menyalurkan, kalau konsumsi itu memakai ya, menggunakan untuk mengkonsumsi. Nah, sekarang mendistribusikan itu yaitu menyalurkan. Jadi kalau zaman dahulu ada yang menyalurkan barang itu dengan cara sederhana ya, dengan pedati, dengan gerobak, atau mungkin jalan kaki ya.
mendistribusikannya. Tapi sekarang sudah ada modern. Kita lihat dulu nih proses. Ini contoh alur kegiatan ekonomi terkait aktivitas distribusi ikan olahan. Ini pertama nelayan menangkap ikan ya, pakai jala ini ya. Menangkap ikan pakai jala, terus kemudian diangkut di atas truk ya, dibawa ikan-ikan tadi. Setelah nyampe di TPI namanya, tempat pelelangan ikan, kemudian diangkut, terus kemudian diolah, mungkin namanya ikan bisa dijadikan sarden, bisa dijadikan ikan asin, atau mungkin bisa dijadikan makanan-makanan yang lain yang berbahan baku ikan. Nah, ini dari nelayan tadi kemudian diangkut menuju ke pabrik. Kita contohkan saja, kita mau membuat sarden. Ini pabrik sarden umpamanya. Jadi dari nelayan terus kemudian diangkut oleh truk menuju pabrik, kemudian diolah menjadi sarden, kalengan. Nah, kemudian diangkut lagi, didistribusikan, disalurkan baik melalui truk yang berbak besar atau mungkin dengan pesawat. Nah, ini ya. Kemudian turun ke agen-agen pedagang besar, kemudian distribusikan ke agen-agen ya, salurkan ke supermarket ya, kemudian sampai ke pengecer. Nah, dari nelayan terus kemudian diangkut oleh sopir menuju pabrik, dari pabrik diolah, kemudian diangkut lagi setelah olahan tadi ya, dengan pesawat maupun dengan jalur darat. Nah, terus kemudian ke pedagang besar tadi, kemudian disalurkan lagi ke supermarket, kemudian ke agen ke supplier, terus kemudian terakhir ke pedagang eceran sampai ke tangan konsumen. Nah, ini alur dari atau jalannya kegiatan ekonomi yang terkait dengan aktivitas distribusi ikan olahan. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian tatap muka ya, kita di sekolah, di kelas, harusnya ada tugas untuk berdiskusi ya. Di buku tema itu kan ada tugas untuk berdiskusi sebenarnya. Nah, ini adalah hasil dari diskusi, kita contohkan seperti ini hasilnya. Jadi berdiskusi tentang alat transportasi. Di sini beragam hasil produksi, yaitu pertanian, yaitu menghasilkan beras, jagung, singkong, kacang tanah, kedelai. Dalam bidang perikanan, ikan, udang, kerang, kepiting, ikan kalengan. Dalam bidang industri, pakaian, mebel, sepatu, buku, ban. Nah, ada alat transportasinya, yaitu kehidupan masyarakat, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh dalam waktu yang cepat jika ada alat transportasi. Jika tidak ada alat transportasi, maka dalam kehidupan masyarakat, kegiatan distribusi sulit menjangkau daerah yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada alat transportasi, maka muanya nih, beragam hasil industri tadi, hasil produksi tadi, itu bisa didistribusikan ke daerah-daerah itu dengan cepat. Tapi kalau tidak ada, maka membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, ini dari hasil diskusi. Sekarang menuliskan cerita tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, ini ada contohnya ini ya. Kita buat cerita kegiatan ekonomi yang terkait dengan penjualan buku tulis. Buku tulis yang kita gunakan untuk belajar diciptakan melalui proses yang panjang. Proses tersebut diawali dengan penebangan pohon di hutan. Kayu yang ditebang akan diolah menjadi bahan baku pembuatan kertas. Pabrik kertas akan mengolah bahan baku tersebut hingga menjadi buku tulis. Buku tulis buatan pabrik selanjutnya akan diantarkan sopir ke toko buku. Pedagang di toko kemudian menjual buku tulis kepada konsumen. Oleh konsumen, buku tulis digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, ini alur dari penjualan buku tulis. Pertama, penebangan pohon ya, ditebang pohonnya, kemudian diangkut oleh mobil untuk kayu-kayunya ini dibawa ke tempat
pabrik kertas ya. Terus kemudian diolah menjadi kertas, kemudian diolah menjadi buku cetakan ya. Nah, ini ya. Kemudian didistribusikan ke perpustakaan atau ke toko-toko buku ya, didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, ini sampai ke pengecer, sampai kita baca ke konsumen. Nah, ini alurnya seperti ini. Dari kayu kita tebang, terus kemudian diangkut ke pabrik kertas, dari ke pabrik kertas kemudian dijadikan buku. Setelah dijadikan buku, diangkut lagi ke toko buku yang besar, pedagang besar buku ya, kemudian pedagang buku eceran sampai di tangan konsumen. Nah, inilah alur dari penjualan buku tulis. Sekarang membuat diagram Venn, rangkaian listrik dan paralel. Kemarin kita sudah praktek membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang kita buat diagram Venn-nya. Jadi kalau terkait dengan diagram Venn ini biasanya itu ada persamaan dan ada perbedaan ya. Kalau kita membuat diagram Venn berarti di situ ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Nah, persamaannya ini yang merupakan perpotongan dari lingkaran ini adalah persamaan. Ini persamaan, kemudian yang di luar lingkaran perpotongan ini adalah perbedaan ya. Jadi kemarin kita sudah praktekkan, kita sudah bahas, kita sudah mengamati, bahkan mungkin praktek untuk membuat rangkaian seri dan paralel itu, kemudian diamati, kemudian dibuat laporan. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat diagram Venn-nya rangkaian listrik seri dan paralel. Kita bahas dulu yang persamaannya dulu antara rangkaian seri dan paralel. Samanya yaitu sama-sama dihubungkan dengan sumber listrik. Jadi keduanya itu sama dihubungkan dengan baterai kemarin ya kalau kita praktekkan. Terus kemudian yang kedua persamaannya merupakan rangkaian tertutup. Artinya rangkaian tertutup itu semua tersambungkan dari baterai disambungkan kabel ke lampu, kemudian ke baterai lagi. Nah, itu artinya rangkaian tertutup tidak terputus dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Nah, sekarang perbedaannya bagaimana? Kita baca dulu yang rangkaian seri. Yang rangkaian seri yang pertama yaitu lampu dipasang secara berderet. Berderet artinya berjajar ya. Berderet artinya seperti ini kan. Nah, ini berderet. Nah, ini berderet ya. Kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, kalau seri itu kabelnya yang dibutuhkan lebih sedikit karena tidak harus ke pusatnya. Jadi dari lampu ke lampu itu sudah jadi. Jika satu lampu padam, lampu yang lainnya juga ikut padam. Kelemahannya ini ya, rangkaian seri. Nyala satu lampu dengan lampu yang lain tidak sama terang. Kenapa tidak sama terang? Karena biasanya arusnya yang lebih dekat dengan sumber listriknya itu lebih terang. Terus kemudian yang sisa-sisanya lama-lama habis. Kemudian rangkaian paralel. Lampu dipasang secara bercabang. Bercabang artinya kalau tadi seri itu begini ya, sekarang begini. Ini ya bercabang. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Karena harus nyambung ke pusat listrik tadi. Jika satu lampu padam, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Ini kelebihannya dari rangkaian paralel tadi. Jadi meskipun lampu satunya itu kita matikan, kita off kan pakai saklar off, tapi yang lain tetap menyala. Nyala satu lampu dengan lampu yang lainnya sama terang ya. Kalau ini tidak sama terang, jadi ini perbedaannya. Jadi ini perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Kalau ini adalah persamaan rangkaian seri dan paralel. Alhamdulillah anak-anak sekalian, untuk seri pembelajaran 1 ini ya, yaitu tema 3 subtema 3 pembelajaran 1 selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Pak sampaikan dari awal sampai akhir. Kalau perlu video ini kita download, kemudian disimpan di HP ataupun di backup kalau ada laptop di rumah bisa disimpan di laptop ya, kemudian bisa diputar ulang ketika kalian membutuhkan, apalagi akan menghadapi ulangan atau ujian sekolah. Maka alangkah baiknya kalau misalnya kalian lupa, bisa kita putar ulang kembali apa yang sudah Pak Mus jelaskan ya. Jadi kalau kalian masih kesulitan dalam mengerjakannya, bisa kalian tanya kepada orang tua ataupun kakaknya yang sudah
lebih tinggi tingkatannya dari kalian dalam pendidikan. Kalau toh memang tidak ada lagi yang misalnya orang tua atau mungkin kakaknya lagi sibuk dan sebagainya, bisa kalian tanyakan ke Pak Mus di sekolah, di jam-jam sekolah. Baik, itu aja yang bisa Pak Mus sampaikan untuk materi kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Mus hari dulu, Abdul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.